Kapan harus jualan? Ketika Anda sudah memiliki member di tribe Anda, or bahkan ketika Anda baru memulainya. Oke, so ini ada pertanyaan masuk ke saya. Jadi kapan mulai jualan kalau saya sudah punya banyak member di list saya atau di tribe saya? Apakah tiba-tiba jualan? Atau kapan nih waktu yang terbaik untuk jualan? Nah ini yang sering sekali ditanyakan ke member-member saya di list building mastery. Ada beberapa hal yang saya harus cek sebelum Anda tiba-tiba jualan. Yang pertama, Anda harus cek dulu. Saya tulis di sini aja. Yang pertama adalah, apakah market Anda atau tribe Anda ini mau beli produk Anda? Karena saya bisa aja langsung menjelaskan kapan jualannya, tetapi ternyata setelah saya analisa dari beberapa member di List Building Mastery, mereka belum melakukan pengecekan apakah audiensnya mau membeli produknya. Jadi yang mereka lakukan adalah tiba-tiba list building aja. Tiba-tiba mendatangkan banyak orang ke tribe-nya gitu. Dan ternyata memang ada, dan ternyata memang bisa. Jadi teman-teman di sini kalau merasa bahwa, wah susah ya bikin tribe, ngajakin orang join. Di dalam list building mastery ini teman-teman ini pada gampang ngajakinnya. Malah lupa mengecek atau melakukan riset ya. Melakukan riset terlebih dahulu apakah marketnya ini mau beli atau enggak, bahkan itu. Oke. Nah, maka sebelum Anda melakukan ini semua, sebenarnya alangkah baiknya apabila Anda melakukan market research dan salah satu yang Anda riset bukan cuma problemnya ada atau enggak. Yes, problemnya ada, tapi kalau orang nggak mau beli solusinya, ya nggak akan ada bisnis. Jadi Anda harus memastikan apakah orang mau beli atau enggak. Nah yang kedua adalah apakah orang itu mampu. Jadi mau dan mampu. Bisa saja mereka mau, oke aku mau beli sih. Siapa yang nggak mau beli Ferrari? Tapi nggak semua orang mampu. Oke, jadi remember that ya. Ada maybe Anda mentarget anak-anak kecil yang main Mobile Legend misalkan. Iya, itu orang besar, orang-orang dewasa juga main. Tapi anak kecil juga maybe mereka main. Tapi ketika ditanya apakah mereka mampu untuk membayar, let's say, panduan untuk bermain Mobile Legend seharga 100.000 sebulan, maybe mereka nggak punya duit. Mau nggak? Mau. Ada panduannya mau nggak? Oh mau. Punya problem nggak? Punya. Naikin level dan sebagainya. Oke, tempat-tempat rahasia menemukan ini itu. Mereka mau kalau dikasih tahu. Tapi apakah mereka mampu? Oh belum tentu mampu. Karena mereka masih anak kecil. Yang uang sakunya maybe 100.000 sebulan gitu ya. Maybe, I don't know. Tapi ada dua hal ini yang harus Anda perhatikan ya. Jadi mau dan mampu ini harus valid terlebih dahulu sebelum Anda maju melakukan list building. Jadi jangan kecepatan teman-teman. Yes, I know belajar di list building mastery itu cepat banget untuk belajar dapetin prospek. Tapi mau dan mampu kalau nggak divalidasi terlebih dahulu ya ujung-ujungnya nggak jualan juga. Oke, let's assume, kita asumsikan bahwa ini sudah oke. Oke, ini sudah oke. So what next gitu kan? Kapan kita mulai jualan? Oke, kalau ini misalkan sudah selesai, maka next step-nya adalah sebenarnya Anda mendesain, ini sebenarnya materi DM Elite, teman-teman. Anda mendesain titik A dari orang yang Anda, atau target market Anda itu sekarang berada di mana. Statusnya, mindset-nya, titik A, kondisi hidupnya. Dan mereka ini mau kemana? Ini harus ada nih. Ini titik B. Jadi kalau Anda tidak tahu titik A dan tidak tahu titik B, Anda cuma melihat produk saja, maka Anda akan confuse. Anda harus tahu orang ini titik A-nya di mana atau sedang apa. Misalnya kalau yang saya sering pakai sebagai contoh adalah ketika saya jualan suplemen pembakar lemak. Titik A-nya adalah kelebihan berat badan. Titik B-nya adalah dia mau turun 30 kilo. Ya, misalnya seperti ini. Dia mau menurunkan berat badannya 30 kilo. Ini kelebihan 30 kilo. Jadi kondisi A-nya clear, kondisi B-nya clear. Oke. Ikut list building mastery live misalnya. Kondisi A-nya susah mendapatkan prospek, nggak tahu caranya gimana ngumpulin orang untuk diedukasi. Itu kondisi sekarangnya. Kondisi B-nya adalah bisa dengan mudah mendapatkan minimal 1.000 orang prospek di dalam list building yang kemudian mudah untuk dijualin. So that's the A and B. Jadi Anda harus tahu dulu A dan B ini apa. Sehingga Anda bisa menawarkan kendaraan yang tepat untuk mencapai ke B, dari A ke B. Anda nggak bisa panggil Grab atau Gojek tanpa tahu titik awal dan titik tujuan kan? Mesti dijemput di mana, mau kemana. It's always A and B. Anda keluar rumah, titik A, Anda nyampe ke Singapura, titik B. Kalau Anda tidak jelas titik A dan titik B-nya, maka kendaraannya jadi berantakan.
Let's say Anda keluar dari rumah dan bilang, "Dan aku mau naik sepeda nih, bener apa salah?" Ya nggak ada urusan, bisa bener, bisa salah, nggak ada urusan, nggak bisa ditentukan. Tapi kalau Anda mengatakan titik A saya adalah rumah, titik B saya adalah Singapura, contohnya, dan saya keluar rumah naik sepeda, maka jelas salah. Maybe Anda panggil Grab misalkan, panggil taksi aja, kemudian ke airport, kemudian naik pesawat ke Singapura. Itu baru tepat. Atau Anda naik mobil pribadi, habis itu ke airport, habis itu naik pesawat. So, desain dari kendaraan yang harus dia pilih, yang harus dibeli sama dia, yang harus dibayar, itu ditentukan oleh titik A dan titik B. Jadi Anda makanya harus tahu dulu. Oke. Nah, begitu Anda tahu titik A dan titik B, maka Anda mendesain produk apa yang paling tepat untuk diberikan di sini. Ini apa nih produknya nih? Oke. Nah, kalau tadi sebagai contoh dari rumah mau ke Singapura, maka yang harus dibayar oleh mereka adalah maybe taksi di sini, ya. Jadi di awal ini taksi, kemudian tiket pesawat, pesawat gini ya, pesawat. Nah, jadi Anda akan harus membayar kayak begini, taksi dan pesawat. Oke, paham ya di sini ya. Nah, sekarang pertanyaannya, desain Anda seperti apa nih? Desain Anda yang saya tulis di sini, yang di sini, titik A-nya apa? Titik B-nya apa? Nah, untuk mengetahui ini dan untuk mengetahui ini, maka Anda harus melakukan riset pasar, kan? Riset market. Oke, riset market. Di sini juga riset market. Tanpa riset market, Anda nggak tahu. Oh, kamu pasti mau ke Singapura ya? Enak aja, orang gua mau ke Malaysia kok, gitu kan. Jadi, kalau Anda tidak melakukan riset market, Anda akan menebak-nebak asumsi. Kalau asumsi, Anda kayak buang duit di laut nanti. Bisa tepat, bisa enggak. Kalau Anda sudah punya experience, maybe bisa tepat asumsinya. Tapi kebanyakan akan miss. Maka orang-orang yang sudah punya pengalaman juga, meskipun asumsinya tepat, dia tetap akan melakukan market research. Dia akan memvalidasi apakah opini dia benar atau salah. Karena kalau salah, remember, kalau salah Anda buang-buang waktu dan buang-buang duit lagi. Kita mau presisi banget. Nah, maka Anda melakukan riset market untuk mengetahui A dan B. Oke, sampai sini. Nah, ketika sudah tahu A dan B, maka next question-nya adalah, selama ini kalau kamu melakukan perjalanan dari A ke B, itu kamu sudah ngapain aja? Selama ini kalau kamu berusaha menurunkan berat badan, kamu sudah ngapain aja? Oh, saya sudah minum ini, misalkan makan ini, minum ini, kemudian udah ke klinik ini, klinik itu, klinik ya. Nah, gini, udah ke sana kemari gitu. Ini duitnya berapa di sini? Duitnya berapa? Oke. Berarti kan dari sini kita tahu bahwa dia willing dan mau dan mampu untuk spending angka segitu. At least kita tahu, oh ternyata kayak gitu. Ini akan enak kalau misalkan ada kompetitor. Kalau nggak ada kompetitor, akan lebih challenging karena tidak ada benchmarknya, tidak ada angka kira-kira mereka maunya seperti apa sih gitu ya. Jadi ini harus ada, ini artnya di sini. Jadi ada science, ada artnya dalam konteks marketing itu. Disinilah artnya di sini. Kalau nggak ada benchmarknya akan quite challenging. Nah, but it's okay. Anda tetap harus jalan. Oke, kita operate, test, exit. Kita selalu lakukan testing. Oke, TOT, A/B testing. Oke, so balik lagi sekarang. Ketika Anda sudah mendesain produknya di sini, tadi sudah ketemu nih produknya. Kapan jualannya? Nah, sekarang pertanyaannya gini, apakah orang ini perlu tahu di awal atau enggak? Tapi kalau saya, let's say gini, lebih mudah saja. Misalkan begini, saya bikin lebih mudah saja ya. Oke, si A, di sini A, kemudian di sini B. Oke. Nah, di sini ini Anda sudah siapkan kayak anak TK, SD, SMP, SMA, kuliah gitu ya. Jadi Anda sudah siapkan harus beli bukunya lah, harus beli alat peraganya, harus beli macam-macam lah, seragam sekolah dan sebagainya. Ini Anda sudah siapkan produk-produknya yang mau Anda jual. Ya, jadi Anda harus tahu mereka itu harus disiapkan apa saja untuk mencapai titik B. Oke. Nah, kemudian di sini ini pentingnya. Orang akan bilang, buat apa saya beli buku? Iya kan? Buat apa saya kalau mau turunin berat badan harus beli suplemen pembakar lemak? Buat apa? Kan saya bisa aja jogging, lari di jalan aja dan ya udah, yang penting keringetan dan saya nggak perlu beli produkmu yang harganya kayak 1,5 juta begitu. Ya. Nah, itu adalah kondisinya di titik A. Karena kalau di titik A dia sudah tahu, oh aku harus beli ini, beli itu, ya mereka udah nggak butuh Anda lagi. Oke. Ini kondisinya adalah dia nggak tahu. Makanya Anda membimbing dia. Maka dari sini, dia butuh diedukasi. Ini. So, edukasi Anda bukannya edukasi yang asal,
Tetapi edukasi yang ada desain, baik itu di email marketing maupun di Tribe, edukasi yang ada desain adalah membuat dia memiliki aha moment untuk membeli produk ini. Jadi gimana? Mulai kapan? Sedini mungkin. Sedini mungkin. Begitu masuk mereka udah disiapkan. Maka kalau Anda, sekali lagi, kalau Anda belajar di LBM, saya menyebutkan edukasi ini ada 3 di sini teman-teman. Apa belief yang harus mereka miliki? Apa knowledge yang harus mereka ketahui? Dan terakhir adalah mindset apa yang harus mereka miliki? Jadi edukasinya itu, belief, knowledge, and mindset apa yang harus mereka miliki, sehingga ketika memiliki itu mereka jadi, oh make sense saya harus beli buku dong, make sense saya harus beli suplemenmu. Sekarang jadi make sense, sekarang jadi masuk akal. So ini yang harus Anda temukan. Jadi bukan edukasi itu kemana-mana. Kayak kapan saya harus jualan? No, semua edukasinya diarahkan ke jualan. Tinggal Anda kasih CTA-nya aja, kasih call to action-nya. Kapan? Bebas. Maybe Anda menyiapkan 3 email baru ada CTA-nya, it's okay. Maybe Anda menyiapkan 2 email, maybe bahkan email pertama Anda langsung kasih penjualan. Semuanya hanya bisa dites. Saya juga melakukan hal seperti itu. Oke. Jadi it's nggak ada yang salah. Bahkan saya juga menyiapkan kayak begini. Masukkan nama dan email. Begitu mereka masukin nama dan email, sebelum mereka terima email pertama, bahkan halaman thank you page-nya saja saya udah jualan di situ. Ya kenapa enggak gitu kan? Mereka lagi niat-niat banget, lagi di depan komputer, lagi bener-bener masukin nama dan email semuanya, kenapa enggak langsung dijualin aja? Kenapa nunggu emailnya bahkan datang? Yang maybe akan dicek mereka, masukin nama dan email, thank you so much. Dia akan close handphonenya. Habis itu pergi makan lah sama temen lah, lupa dia buka emailnya. Maybe kayak gitu. Maybe dia bukanya besok. Besok udah lagi sibuk ngecek email. Oke, tapi lagi sibuk gitu. Kenapa nggak lagi waktu dia masukin ada waktu itu Anda langsung langsung jualan di situ. So Anda akan belajar hal-hal kayak begini, small thing kayak begini di LBM Live teman-teman. Jadi nggak melulu cuman jualan tuh di email aja. Bisa saja di thank you page kita jualan. Bisa saja sebelum itu. Macam-macam titik untuk touch-nya itu macam-macam. Right, hopefully video ini memberikan Anda wawasan ya. Kapan harus jualan? Ketika Anda sudah memiliki member di tribe Anda, or bahkan ketika Anda baru memulainya. Thank you so much for watching this video. See you in the next video. Bye-bye.